Jadi kalau kami range itu yang in situnya banyak itu selain yang di Jawa itu, yang luar Jawa itu adalah Lampung, kemudian NTB, kemudian Sulawesi Selatan. 3. Kalau kita lihat dengan sasaran tanam kita ya, taruhlah padi aja sampai 10 juta hektar kayak gitu, itu berarti kan dan itu merata di seluruh Indonesia meskipun di setiap provinsi pasti beda-beda sasaran ya. Itu kan sebenarnya pangsa pasar, Pak. Pangsa pasar bagi benih bersertifikat. Selama ini penggunaan benih bersertifikat itu baru sekitar rata-rata nih ya 5 tahun terakhir itu sekitar 65%, Pak. Produsen itu kan banyaknya kaya-kaya, Pak ya. Karena mungkin banyak pakai modal sendiri. tidak pakai dari hasil permodalan yang disediakan oleh pemerintah gitu misalnya. Salam Sobat Benih. Kita hadir lagi pada Seed Show Podcast kali ini bersama Ibu Dina STP MSI, PBT Ahli Madya Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Ya, betul Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Baik Bu, Alhamdulillah. Kita bincang-bincang Bu untuk mengobrolkan soal tema yang mungkin kita tentang kemandirian benih padi in situ di luar Pulau Jawa. Nah, yang sebelum latar belakang apa sih Bu yang Ibu lakukan dengan PKN itu tersendiri, seperti apa Bu gambarannya? Baik, terima kasih Pak Ian. Kita ngobrol-ngobrol aja kan ya, kan ya. Jadi jangan terlalu serius. Ya, santai aja Bu. Santai aja, baik. Jadi kalau bicara tentang PKN, Pak, PKN itu adalah pelatihan kepemimpinan nasional. Itu ada 4 tingkatan. Ada PKN tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Nah, kebetulan saat ini saya sedang mengikuti PKN tingkat 2. Tingkat 2. Nah, tingkat 2 ini diselenggarakannya selama 107 hari. 107 hari. Wah, lama juga. 923 jam pelajaran. Nah, materinya. Tuh, kalau kita tiap hari itu duduknya di kelas itu ya mungkin ya sampai bosan kita di kelas. Nah, tetapi ini materinya blending, Pak, antara klasikal, kemudian ada e-learning itu, kemudian di mana e-learning itu kita berada di kantor tapi pembelajarannya melalui Zoom. Baik. Kemudian ada juga yang kita pembelajaran mandiri. Nah, salah satu tugas di dalam PKN 2 itu adalah kami harus menyusun proyek perubahan. Tuh, atau itu bahasa gampangnya disebutnya proper itu. Ya. Nah, ini nanti saya tanggal 11 September nanti harus mempresentasikan proper saya, Pak. Ya, di depan para penguji, kemudian ada coach, ada mentornya juga. Kebetulan mentornya langsung Pak Dirjen. Waktu awal dulu dengan Pak Dirjen Suwandi, sekarang dengan Pak Dirjen Yudi Sastro. Itu kurang lebih PKN itu begitu, Pak. Ya. Salah satu programnya apa ini Bu yang Ibu mau buat presentasikan? Di proper proyek perubahan yang saya susun itu adalah akselerasi kemandirian benih padi in situ di luar Pulau Jawa. Nah, latar belakangnya begini, Pak. Awalnya itu dulu saya mau menggarapnya proyek perubahannya itu kan ada suatu inovasi di situ yang ditonjolkan karena PKN 2 itu adalah 60% itu aspek leadership. 40%-nya baru aspek manajemen. Itu. Jadi memang leadership yang lebih diutamakan. Ya, tidak terlalu ke aspek teknisnya yang kita harus ke teknis pertaniannya gitu. Nah, awalnya itu saya akan membuat inovasi itu di bidang kelembagaan perbenihan. Karena saya melihat masalah perbenihan itu kelembagaannya seperti BPSB, BBI ini masih banyak hal yang harus ditata gitu. Tapi ketika saya berkonsultasi dengan Pak Direktur, kemudian Pak Direktur memberikan ide bagaimana kalau yang digarap aspek kemandirian benih, gitu. Kemandirian benih, khususnya pada benih padi aja dulu gitu. Mungkin karena selama ini kan kita menghadapi kelihatannya produksi benih padi kita banyak, tetapi kok kalau untuk bantuan pemerintah salah satunya itu kok pada track-track di sana kurang, di sini kurang gitu. Nah, kemudian ketika saya lapor ke Pak Dirjen gitu, Pak Dirjen nambahin lagi, oke, kemandirian benih saja, benih padi in situ, tapi khusus yang kamu garap adalah yang luar Jawa. Pulau Jawa.
Itu. Nah, ini masuk di akal juga Pak Yan, karena betul. Di Jawa itu kan ternyata penangkar benihnya, produsen benihnya udah banyak. Nah, sementara di luar Jawa masih sangat terbatas. Nah, jadi itu yang menurut Pak Dirjen itu yang harus kita kembangkan ke depan gitu, agar produsen-produsen benih ini banyak tersebar juga di luar Jawa, sehingga kalau di luar Jawa mau nyari benih nggak harus ke Jawa. Nah, begitu. Kalau menurut kajian Ibu, kondisinya seperti apa Bu saat ini tentang benih padi in situ yang di luar Pulau Jawa ini? Kalau dari data yang ada Pak, hampir sebagian besar Pulau Jawa itu kekurangan benih in situ. Kekurangan benih in situ. Ya, di luar Pulau Jawa. Makanya banyak yang benih Jawanya dalam tanda kutip diimpor dari Jawa. Benih padinya gitu ya. Diimpor dari Jawa gitu, keluar Pulau Jawa. Mungkin provinsi seperti Lampung yang termasuknya yang jadi kalau kami ranks itu yang in situnya banyak itu selain yang di Jawa itu, yang luar Jawa itu adalah Lampung, kemudian NTB, kemudian Sulawesi Selatan. 3. Ya, itu di luar Pulau Jawa yang in situnya lumayan besar meskipun tidak dapat memenuhi keseluruhannya. Gitu. Nah, tetapi beberapa yang sangat minim itu adalah diantaranya itu Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Utara, kemudian ada lagi jelas kalau yang Papua kayak gitu ya, itu kan jelas susah ya. Gitu. Nah, itu kurang lebih sekarang kondisinya begitu Pak. Itu. Nah, apa penyebabnya begitu? Kenapa seperti itu? Tidak merata lah. Gitu. Ya, ininya ya jumlah produsennya ya. Itu. Jadi saya kebetulan di dalam proyek perubahan ini saya menyebarkan kuesioner Pak Yan. Kuesionernya. Nah, kuesionernya itu saya sebarkan kepada respondennya itu adalah dari dinas pertanian baik yang di provinsi maupun kabupaten. Kemudian yang kedua adalah petani atau kelompok tani yang tanam untuk konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang produsen benih dan yang keempat adalah untuk yang asosiasi itu. Nah, apa hasil survei? Ternyata kalau dari hasil survei itu semuanya mengatakan bahwa butuh benih in situ. Artinya mereka menyatakan bahwa produksi benih in situ mereka sangat kurang. Itu ya yang ada di wilayah masing-masing itu. Nah, beberapa penyebabnya itu ternyata juga salah satunya itu tidak semua petani itu sudah sadar untuk mereka sudah sadar bahwa mereka itu seharusnya tanam benih bersertifikat. Tetapi kalau benih bersertifikatnya nggak ada, ya akhirnya mereka tanamnya benih yang tidak bersertifikat. Nah, itu. Terus kemudian mereka sebagian juga tanam benih bersertifikat hanya kalau terima bantuan benih sertifikat. Nah, kalau dari produsen benih sendiri sebagian besar ya mangsa pasar mereka. Jadi banyak produsen benih itu yang produksi benihnya itu musiman. Musiman itu yang di luar Jawa ini ya. Mereka hanya produksi benih kalau ada pesanan. Baik pesanan dari pemerintah ataupun pesanan dari sekitarnya, baru mereka produksi benih. Jadi belum ada yang mungkin kalau yang di Jawa kan saya sudah punya marketnya itu mau dilempar ke sana sekian ton, jadi saya harus produksi sekian ton menggunakan penangkaran sekian hektar gitu. Nah, sebagian besar di Pulau Jawa itu belum terbentuk kultur semacam itu Pak. Gitu. Jadi kultur bisnisnya kalinya yang masih harus kita bangun tuh kayaknya. Itu. Nah, kan ada akselerasi percepatan kemandirian benih gitu. Apa sih Bu yang pola yang ditawarkan untuk akselerasi tersebut ya? Akselerasi tersebut dengan kondisi yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Jadi sebenarnya Direktorat Perbenihan itu sejak mungkin di tahun 2016-2017 itu sudah ada kegiatan namanya Desa Mandiri Benih. Desa Mandiri Benih. Itu kita menciptakan produsen-produsen benih di desa-desa gitu. Waktu itu kan sasarannya kalau nggak salah 1000 Desa Mandiri Benih. 1000 Desa Mandiri. Iya. Sasarannya tercapai kelihatannya. Tetapi kalau kami telusuri dari 1000 itu yang masih sampai sekarang masih aktif itu kalau nggak salah hanya sekitar 300-an Pak. 300-an. Yang sisanya itu berarti ya yang musiman menjadi musiman tadi itu. Itu terus kemudian ada juga kami kegiatan pemberdayaan produsen benih. Ada kegiatan dulu namanya P3BTP.
pemberdayaan petani produsen benih tanaman pangan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan mandiri benih tanaman pangan. Ada sekarang juga namanya mandiri benih tanaman pangan tapi tidak disingkat. Di mana tujuannya itu semuanya adalah kita memberikan bantuan kepada petani untuk memproduksi benih. Jadi petani yang belum menjadi produsen benih ini kita berikan bantuan biaya untuk pembelian saprodi, kita berikan bantuan pengawalan dari pengawas benih tanaman gitu ya, untuk mereka memproduksi calon benih menjadi benih bersertifikat, dan selanjutnya benih bersertifikat itu bisa digunakan baik untuk program maupun untuk free market. Tetapi ternyata kalau dari hasil evaluasinya itu ada yang banyak areal penangkarannya tidak lulus. Dalam artian yang semula misalnya mengajukan 10 hektar itu gagal panen. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah lulus sampai ke panen, jadi calon benih, tetapi calon benihnya tidak menjadi benih bersertifikat, tetapi jadi beras. Karena apa? Karena harga untuk jadi beras lebih menggiurkan. Itu karena yang kalau mau jadi calon benih kan harus ada yang mengopkup. Yang mau mengopkup belum siap dengan modalnya. Itu jadi itu beberapa hal yang yang menjadikan program kita itu tidak bisa menghasilkan benih secara optimal. Nah kemudian setelah kami pelajari gitu Pak, salah satunya ternyata masukan dari teman-teman dinas juga gitu. Jadi kata teman-teman dinas itu kalau ngasih bantuan, apalagi itu menjadi produsen benih, jangan ngasih bantuan saja habis itu ditinggal. Jadi harus ada, karena kan ini kan petani biasa yang kita ajarkan, kita ajak untuk menjadi produsen benih. Jadi seharusnya aspek pembinaannya itu juga harus kita perhatikan. Nah, kita akui memang Pak, itu kelihatannya aspek itu yang kita agak tertinggal ya gitu. Jadi tidak kegiatannya tidak ini kegiatan bantuan, kemudian pembinaannya juga mengiringi gitu. Pembinaannya masih ada tapi masih sangat terbatas. Nah, di proyek perubahan ini saya coba menambahkan aspek pembinaannya gitu, yang semula belum ada pedomannya, kita coba buat pedomannya. Untuk apa? Agar baik kita yang di pusat maupun yang di daerah ketika melaksanakan pembinaan itu dengan menggunakan pedoman yang sama, sehingga diharapkan standarnya akan sama. Nah, ke situ itu jadi akselerasinya kita harapkan setelah kita beri bantuan, kita bina, akan jadi produsen. Kalau sudah jadi produsen, produksinya akan berlanjut, ya nanti jadi ketersediaan benihnya meningkat. Kurang lebih begitu Pak. Kalau menurut penjelasan Ibu terakhir, itu kalau kan pasarnya Bu. Ya. Nah sekarang data pasarnya masing-masing wilayah itu sudah punya apa belum terkait benih, padi dan jagung lah, gambarannya gitu. Kalau kita mau bicara, Ibu berharap produsen tumbuh. Ya. Nah kajiannya harus sampai ke pasar lokalnya, nggak usah pasar nasional, pasar lokalnya dulu, supaya timbullah produksi sekaligus pemasaran di wilayah tersebut. Nah ini yang saya kira menurut penjelasan Ibu tadi yang perlu ditambahkan. Betul. Karena kaitannya kondisi hanya produksi saja tanpa ada pemasaran yang tadi kata Ibu, jual beras saja, kan gitu kan? Iya. Nah ini gambarannya. Iya. Nah, mungkin apa yang selain itu, solusi inovatif apa lagi Bu selain itu? Ya, jadi selain kami mengajak petani menjadi produsen, itu kami juga dalam programnya itu kita harus lebih sering mengedukasi petani sekitar Pak untuk menggunakan benih bersertifikat. Kalau kita lihat dengan sasaran tanam kita ya, taruhlah padi aja sampai 10 juta hektar kayak gitu, itu berarti kan dan itu merata di seluruh Indonesia, meskipun di setiap provinsi pasti beda-beda sasaran ya. Itu kan sebenarnya pangsa pasar Pak. Pangsa pasar bagi benih bersertifikat. Selama ini penggunaan benih bersertifikat itu baru sekitar rata-rata nih ya 5 tahun terakhir itu sekitar 65% Pak. 35%-nya dari mana? 35%-nya dari benih yang tidak bersertifikat. Bapak kan tahu sendiri kalau tanam padi tidak bersertifikat, benih kan namanya gabah kan akan tumbuh ya. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan produksi, kemudian untuk kemandirian pangan gitu kan, agar produktivitasnya meningkat, kita harus menggalakkan penggunaan benih bersertifikat gitu. Nah, jadi memang kita mengajak petani untuk menjadi produsen benih bagi
teman-teman sekitarnya, tapi kita juga harus mengedukasi teman-teman sekitarnya itu untuk mau menggunakan benih bersertifikat. Jadi kalau kami kemarin seperti kemarin kami baru dari Sulawesi Utara Pak untuk berbincang-bincang dengan petani kayak gitu. Jadi kalau kata petaninya, Bu, kalau kami itu sebenarnya tinggal lihat yang ada di pertanaman teman. Betul. Gitu. Betul. Kalau pertanaman teman, misalnya ketua kelompoknya yang kita ajak menjadi produsen benih itu pertanamannya bagus, kita itu pasti mau Bu pakai benih punya dia, hasilnya punya dia. Makanya saya sering mengatakan petani itu kan seeing is believing ya Pak ya. Itu kalau nggak lihat mau dikasih data sepanjang apapun susah percayanya gitu. Jadi itu jadi juga moga kedepannya Direktorat Perkebunan juga tetap menyelenggarakan yang kegiatan display varietas itu Pak. Karena sebenarnya itu adalah lahan pembelajaran tidak hanya untuk petaninya, termasuk untuk petugasnya untuk membedakan varietas Ciherang dengan Inpari 32 itu bedanya di mana sih dan mana yang lebih bagus gitu. Jadi memang selain mengedukasi produsen, petaninya juga harus kita edukasi. Dan itu menarik Bu. Jadi kita berbicara tentang in situ, saya kira skalanya yang perlu di masing-masing wilayah. Harus bisa memenuhi kebutuhan benih tadi, tapi dengan jawabannya contoh tadi. Nah, kenapa? Karena wilayah itu kan berdasarkan apa sih trennya wilayah. Makanya berbasis lokal, kira-kira begitu. Nah, gambarannya. Menurut sekarang kondisi aturannya bagaimana Bu? Pedoman aturannya terkait dengan pengembangan di situ. Ketersediaan pedoman itu juga salah satu pertanyaan dalam kuesioner yang saya bagi Pak, gitu. Khususnya untuk yang dinas, karena yang melakukan pembinaan kan yang perwakilan dari dinas ya. Perwakilan dari dinas itu ya petugas dinasnya, bisa juga dari pengawas benihnya gitu kan. Mereka dalam satu wadah dinas pertanian gitu. Nah, mereka sebagian besar mengatakan sudah punya pedoman itu. Tetapi ketika diminta menyebutkan pedomannya apa, itu ternyata pedomannya itu adalah sebagian menyatakan itu pedomannya adalah pedoman bantuan benih. Di mana dalam pedoman bantuan benih itu sebenarnya isinya adalah cara pengadaan. Bukan pembinaan kepada petani, kepada produsen benih gitu. Kemudian ada juga mengatakan Kepmentan, yaitu Kepmentan 990. Itu tentang produksi benih. Tetapi di dalamnya sebenarnya tidak menjelaskan secara jelas tentang pembinaan. Unsur pembinaan itu apa saja itu. Jadi gap itu yang coba saya isi Pak. Jadi draftnya sudah kami bahas dengan tim review. Kemudian banyak masukan juga dari teman-teman tim review itu. Kemudian sudah diperbaiki dan draftnya sekarang sedang maju ke Pak Ses untuk maju ke Pak Dirjen untuk menjadi Cap Dirjen, yaitu menjadi pedoman pembinaan produsen benih. Tuh, yang bisa kita gunakan. Kalau pembinaan produsen benih secara umum Pak, gitu. Karena kan nanti kan itu digunakan oleh masing-masing provinsi atau kabupaten, gitu. Jadi apa saja sih hal-hal yang harus kita sampaikan, kita bina kepada para produsen itu. Beberapa produsen mengatakan yang mereka kurang sekarang itu adalah tentang updating regulasi. Jadi kita itu nggak tahu Bu, ternyata regulasinya itu aturannya itu sudah bukan seperti yang kita pakai gitu. Mereka jadi tidak tahu tuh kalau ada perkembangan gitu. Nah itu makanya regulasi itu salah satu bahan dalam pembinaan. Contohnya seperti itu. Nah terkait akselerasi kemandirian benih ini kan berarti kan menumbuh kembangkan, produsen benih berbasis lokal. Tadi salah satunya in situ. Nah, kerjasamanya, kolaborasinya seperti apa Bu yang Ibu gitu, Ibu harapkan gitu antara pemerintah, pusat, daerah, stakeholder ini petani, bisa produsen, menengah kecil, atau produsen besar. Bagaimana? Kalau dari sisi pembinaan sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Direktorat Perkebunan tentu kami menyediakan pedomannya tadi Pak, gitu. Kemudian regulasinya, pedomannya itu yang nanti akan bisa kita gunakan di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kalau dari sisi pembinaan, dari sisi pelaksanaan pembinaannya kita bisa saling bekerja sama, utamanya misalnya dalam mengisi narasumbernya, gitu ya. Kemudian
Kalau dari sisi penumbuh kembangan menumbuhkan produsen benih, memang ini kerja keras tidak hanya dari pusat ya, daerah utamanya. Karena kan produsen benih adanya di mereka tuh, adanya di tingkat provinsi dan kabupaten gitu. Nah, jadi yang kami rencanakan itu adalah bahwa di dalam unsur pembinaan itu juga ada membicarakan atau dinas menyampaikan kepada para calon produsennya atau produsen bahwa kebutuhan kita benih misalnya tahun 2025 itu karena kebutuhan tanam sekian hektar, maka dibutuhkan benih sekian hektar, sekian ton. Untuk kebutuhan benih sekian ton, maka harus ada areal penangkaran sekian hektar gitu. Nah, gitu. Jadi diharapkannya nanti para produsen benih lokal itu yang ada di provinsi setempat bisa mulai menghitung tuh. Oh, berarti kalau kayak gitu saya harus produksi sekian ton, punya penangkaran sekian hektar. Kalau sekarang saya belum punya lahannya, berarti saya harus bekerja sama dengan siapa gitu. Nah, kalau untuk yang produsen-produsen kecil yang baru, ini memang kita arahkan, kita ajak untuk bekerja sama Pak dengan produsen yang sudah besar. Gitu. Istilahnya kalau di KMI itu kan memang ada yang namanya kerjasama produksi. Gitu, kerjasama produksi. Jadi nanti produsen besar yang akan mengopkup hasilnya, gitu, mengambil hasilnya, gitu. Nah, di sisi ini dari hasil kuesioner itu ternyata yang salah satu yang kendalanya itu adalah di aspek permodalan, Pak. Gitu. Karena untuk mengopkup kan harus kita tahu kalau petani kita itu harus cash and carry, Pak ya. Jadi cash barangnya ya baru barangnya carry gitu dibawa gitu kan gitu. Jadi jangan dientar-entar gitu. Gitu. Nah, salah satu permasalahan ternyata aspek permodalan. Sehingga tadi kenapa tadi yang kegiatan mandiri benih tadi itu banyak juga yang berasnya digiling, gabahnya digiling jadi beras. Karena yang awalnya mau beli calon benih menjadi tidak sanggup. Mungkin dia awalnya sanggupnya hanya beli 10 ton, Pak. Ternyata petaninya hasilnya 15 ton kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan kondisi keuangannya harus bertambah kan. Jadi tidak bisa dibeli semuanya, hanya bisa dibeli sebagian. Ternyata permasalahannya di permodalan, tidak ada. Nah, kemarin kami sudah hasil dari Gebiar kemarin, Pak. Di Gebiar kemarin kan ada tuh solusi permodalan gitu. Jadi itu menjadi salah satu bahan nih di dalam materi untuk pembinaan itu gitu. Salah satunya adalah tentang resi gudang. Jadi nanti kami rencananya dalam pembinaan yang berbentuknya bimbingan teknis itu, salah satu materi dalam pembinaannya adalah akses sumber permodalan. Narasumbernya dari mana? Dari dinas koperasi ataupun dari bank ya, lembaga penyedia permodalan. Mungkin itu beberapa hal yang juga mungkin selama ini juga kita serahkanlah kepada produsen, mikirin gimana kamu caranya dapat modal sendiri kayak gitu. Makanya kan kita kan banyak ya Pak, kalau di daerah itu nggak hanya di daerah sih, produsen itu kan banyaknya kaya Pak ya, karena banyak pakai modal sendiri. tidak pakai dari asal permodalan yang disediakan oleh pemerintah gitu misalnya. Sebenarnya makin makin juga ya. Nah, tapi begini Bu, mungkin yang perlu kita lebih mensinkronkan lagi, yang menarik dari itu adalah sumber permodalan. Dengan sajian, mungkin dengan sajian saat ini pertanian atau khususnya padi, jagung gitu, banyak yang minat. Kalau saya dari swasta gitu, banyak yang minat ingin terjun ke situ. Tapi begitu mau bahasanya kerjasama dengan pihak ketiga, perbankan pun banyak yang sebenarnya siap menyediakan permodalan tadi. Nah, cuman kendalanya caranya, kan dukungan pemerintahnya, karena swasta tanpa dukungan pemerintah. Nah, mungkin di sini ini diskusi bersama, kolaborasi yang perlu kita bangun, kerjasama kolaborasi para stakeholder dan pemerintah. Mungkin itu aja kesimpulan penutupnya. Perizinan ya Pak ya, masalah perizinan berusaha ya. Karena apa? Karena tidak mungkin dikerjakan oleh pelaku usaha sendiri. Masuk Pak di pedoman itu Pak, di pedoman pembinaan. Itu yang Ibu ini, mungkin itu aja kesimpulan kita. Baik, makasih banyak Pak Ian. Kita akhiri dulu Sitso Podcast hari ini.
Ya, terima kasih atas kehadiran Ibu. Sama-sama. Insya Allah nanti begitu tayang dikabarkan ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yan. Demikian Sobat Benih. Sobat Benih. Sajian pada hari ini saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.